Pernah nggak sih ngerasa kalau kata-kata yang kelihatannya sederhana itu ternyata punya kekuatan luar biasa? Apalagi pas kita lagi susah. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng gimana sebuah untayan kalimat yang singkat ini ternyata bisa jadi semacam peta buat kita jadi lebih tangguh. Ini nih pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah hadapi ya kan? Pas lagi ngerasa berat banget, rasanya buntu, kita cari kekuatan di mana sih? Yuk kita coba telusuri jawabannya sama-sama. Inilah yang akan jadi fokus kita hari ini. Kalau dilihat sekilas, ya ini cuma doa biasa. Tapi kalau kita coba gali lebih dalam, kita bakal nemuin sesuatu yang lebih. Sebuah cerita, ya semacam peta jalan untuk nemuin kekuatan pas lagi di tengah badai. Oke, kita mulai ya. Kita bedah doa ini dari kalimat paling awal. Bagian pertama ini, kuncinya satu, sebuah pengakuan. Pengakuan mendasar bahwa kita itu nggak sendirian dalam perjuangan kita. Coba deh perhatiin, doa ini mulainya gimana? Bukan ngeluh loh, tapi justru bersyukur. Ini tuh sebuah pergeseran psikologis yang keren banget, karena cara pandang kita langsung diubah, bahkan sebelum kita sempat ngomongin masalahnya. Jadi, dengan mulai dari rasa syukur karena nggak sendirian, itu kayak langsung ngebangun fondasi yang kokoh gitu. Menegaskan kalau, hey, perjuangan ini bakal kita hadapi bareng-bareng, bukan sendirian dalam sepi. Dan kalimat ini benar-benar memperkuat ide tadi. Sadar kalau ternyata bukan cuma kita yang ngalamin tantangan kayak gini. Itu rasanya lega banget kan? Rasa terisolasi itu langsung hilang dan kita jadi ngerasa terhubung sama orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling emosional, bisa dibilang intinya. Disinilah momen pasrah itu berubah jadi sebuah keputusan. Ini turning point-nya, titik balik yang paling menentukan. Dengerin deh kalimat ini, tegas banget kan? Ini benar-benar jadi poros dari semuanya. Ini bukan lagi harapan, semoga kuat, tapi sebuah pernyataan sikap, sebuah deklarasi buat ngelawan rasa putus asa. Nah, disinilah letak keindahannya. Pernyataan tadi itu murni soal kemauan. Ini adalah momen di mana kita, gitu ya, ngambil alih setir dari pikiran kita sendiri dan mutusin, oke, gue maju terus, apapun yang terjadi. Setelah deklarasi yang kuat tadi, baru deh muncul permohonan. Tapi ini bukan minta tolong buat diangkat dari masalah ya, ini lebih ke minta alatnya, minta bekalnya, yaitu kekuatan buat ngelanjutin perjalanan. Lanjut ke fase berikutnya. Di sini, keputusan di dalam hati tadi mulai diwujudkan jadi aksi nyata. Mindset udah nggak cukup, sekarang saatnya bergerak. Nah, ini dia nih peta aksinya. Keren banget. Coba lihat kata-kata kerjanya. Berlomba, menanggalkan, berlari. Semuanya aktif. Ini bukan lagi soal perasaan, ini soal apa yang harus dilakukan. 3 langkah yang jelas banget buat maju. Inilah yang bikin beda. Niat yang tadinya abstrak, sekarang jadi rencana yang konkret. Tiap kalimatnya itu kayak langkah strategis. Kunci buat jadi tangguh itu ternyata bukan cuma soal ngerasa lebih baik, tapi punya rencana buat terus gerak. Oke, kita udah lihat pengakuan, keputusan, dan tindakan. Sekarang, gimana sih akhir dari perjalanan ini? Ternyata resolusinya itu ada di rasa syukur dan penerimaan. Jujur buat saya, ini bagian puncaknya. Pesannya itu dalam banget. Penerimaan tanpa syarat. Bukan makasih udah mengubah aku, tapi makasih udah nemuin aku, ya. Di sini, apa adanya, di tengah semua kekacauan ini. Dan ini kayak membawa kita balik lagi ke awal ya. Mulai dari syukur karena ada yang nemenin, dan diakhiri dengan syukur karena diterima. Jadi, akhirnya itu bukan soal masalahnya hilang, tapi soal menemukan kedamaian di tengah-tengah perjuangan itu sendiri. Jadi seluruh perjalanan yang barusan kita bedah ini dari A sampai Z itu benar-benar gambaran sempurna dari apa itu ketahanan. Kemampuan kita buat menghadapi, bertahan, dan akhirnya nemuin kedamaian. Jadi kalau mau disimpulkan, ada 3 langkah penting nih. Pertama, sadar kita nggak sendiri. Kedua, putuskan untuk bertindak. Dan ketiga, temukan kedamaian dengan menerima keadaan. 3 hal ini bisa jadi peta jalan yang kuat banget buat ngadepin tantangan apapun. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak teman-teman semua buat sedikit merenung. Mungkin itu doa, kutipan dari buku, atau sekedar kata-kata penyemangat buat diri sendiri. Apa sih untayan kata yang jadi pegangan kalian waktu lagi ngerasa hidup ini berat?